Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana nih kabarnya? Baik, Sehat semua? sehat, Pak. Oke. Mungkin pada pertemuan hari ini kita akan membahas, kan minggu lalu kita sudah membahas tentang persamaan dasar reputasi ya, sedikit menyinggung. Mungkin nanti agenda kita hari ini membahas materi tersebut, kemudian nanti ada diskusi. Diskusi nanti Bapak akan berikan waktu pembelajaran dimulai. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dulu. Salah satu mungkin dari anak yang ingin memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita mengambil berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Danu. Ya Pak, sama Pak. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi ya. Iya Pak. Ada yang masih ingat ya pengertian persamaan dasar akuntansi kalau? Yang saya ingat itu persamaan dasar akuntansi itu ada isinya akun-akun gitu Pak, Akun apa? akun-akun rekening. Oke, mungkin ada pendapat lain? Terima kasih Nak Danu sudah memberikan pendapat dari Nak Danu. Mungkin persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu atau sebuah transaksi mengenai perusahaan di mana nanti transaksi itu akan dicatat dalam sebuah jurnal atau tabel. Oke. Nanti untuk jurnal itu kan nanti kita kan mempelajari persamaan dasar akuntansi itu, tapi sudah Nak Danu dan pengertiannya itu mengarah tentang posisi keuangan dalam perusahaan yang meliputi harta atau aset bersama sumber dananya. Mungkin Oke, baik anak-anak, sebelum kita lebih lanjut masuk materi persamaan dasar akuntansi itu apa aja. Jadi Bapak akan menjelaskan lebih jelasnya pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Nah, contohnya misalkan Danu punya perusahaan. Nah, pasti di dalam perusahaan itu punya apa dan sumber dananya dari mana. Nah, mungkin contohnya pertama itu kasnya ya. Kasnya misalnya sekian lah ya, kita katakan sekian. Nah, kas ini itu didapat dari pemilik perusahaan. Nah, jadi Danu ini memberikan uang pribadinya itu untuk modal perusahaan sama sebesar sekian di sini. Nah, kemudian selain kas di dalam perusahaan juga ada kendaraan. Ini Bapak kasih contoh biar lebih detail aja ya anak-anak. Kendaraan sekian juga. Nah, ini kendaraan itu dapat dari mana? Dari pemilik perusahaan juga. Pemilik perusahaan. Sekian. Nah, Danu ini membeli kendaraan itu tidak secara tunai. Mungkin Danu ini mungkin misalnya harga kendaraannya 100. Nah, Danu ini 50-nya dibayarkan dulu. Jadinya nanti ada utang di kendaraan, jadi ada utang kendaraan. Sama karena tadi harganya kendaraan itu 100 juta dan Danu udah bayar misalkan DP-nya lah, terus sebesar 50 juta, jadi utangnya juga 50 juta. Kemudian selain kendaraan itu ada komputer sama sebesar sekian lah ya. Nah, ini juga Danu ini membeli komputer itu secara utang, jadi kita tulis di sini utang sekian. Nah, dari jumlah kas kendaraan komputer itu dijumlahkan hasilnya sekian. Nah, di sini juga dijumlahkan hasilnya sekian. Jadi persamaan dasar akuntansi itu gambaran kurang lebihnya itu menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta, ini harta. Jadi kas kendaraan komputer itu termasuk harta atau aset bersama sumber dananya. Nah, sumber dananya itu ada modal, karena kan ini didapat dari pemilik perusahaan. Kas terus kendaraan juga dari pemilik perusahaan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai modal atau ekuitas. Nah, untuk utang-utang tadi itu termasuk ke dalam kewajiban atau utang. Nah, kira-kira dari penjelasan Bapak sudah cukup jelas? Sebelum dilanjutkan? Jelas Pak. Jelas, benar nih? Jelas. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertiannya. Nah, selanjutnya di dalam persamaan dasar akuntansi itu ada unsur-unsurnya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu apa aja. Ada harta atau aset, kemudian modal atau ekuitas, kemudian ada kewajiban atau utang. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih sama anak-anak, harta atau aset itu apa sih? Ya Pak, Boleh, lanjut silakan. menurut saya harta atau aset itu adalah investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Betul. Kalau mungkin dari pendapat teman lain, Saya sudah Pak. dan dia boleh silakan. Aset itu adalah aktiva-aktiva dari perusahaan yang berupa aktiva tetap, aktiva lancar. Baik, yang dijelaskan oleh Nak Danu itu tadi ini ya jenis-jenis dari asetnya ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Jadi intinya harta atau aset itu harta yang dapat dinilai dengan uang.
seperti itu. Jadi ini kas kayak seperti kendaraan, terus komputer itu termasuk harta atau aset karena kan ini dapat dinilai dengan uang gitu. Terus baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan macam-macam ya, macam-macam harta atau aset. Nah, macam-macam harta atau aset, anak-anak ada yang tahu nggak apa saja macam-macamnya? Ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Betul, yang disampaikan oleh Nak Catur itu tadi betul. Ada aset lancar, aset lancar, aset tetap, dan tak berwujud. Kira-kira pengertian dari aset lancar ada yang tahu? Nah, ini salah satu yang bersedia ingin menjelaskan. Aset lancar itu pemakaiannya tidak lebih dari setahun sudah habis. Sudah habis, baik, betul. Yang disampaikan oleh Catur itu aset lancar adalah harta yang habis pakai serta umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya aset lancar itu apa nih anak-anak? Contoh dari aset lancar. Uang. Uang. Oh, maksud Nak Catur itu mungkin kas ya? Iya. Oke, kas. Nah, kas ini termasuk dalam aset lancar. Contohnya seperti Nak Catur itu memiliki uang sebesar 1 juta gitu. Terus kemudian beli barang dan digunakan uang tersebut 1 juta juga, dan itu termasuk dalam aset lancar. Kemudian aset tetap, tadi bisa menjelaskan selain Nak Catur mungkin Nak Danu boleh Coba sedikit menjawab Pak. Ya, Aset boleh. tetap itu adalah aset yang nilai gunanya atau nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. lebih dari 1 tahun. 1 tahun. Betul. Yang disampaikan oleh Nak Danu tadi sudah betul. Aset tetap adalah harta yang tidak habis pakai dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya kira-kira apa? Ada yang tahu? Bangunan, tanah, mesin, Sini? Ada dan lagi? sebagainya. Dan sebagainya. Betul. Tadi yang disampaikan oleh Nak Danu itu ada bangunan, tanah, dan mesin. Baik anak-anak, selanjutnya tadi kan Bapak sudah menjelaskan dan juga sudah disampaikan oleh anak-anak pengertian tentang aset lancarnya, terus contohnya apa saja, terus aset tetap contohnya apa saja. Nah, selanjutnya itu ada aset tak berwujud. Kira-kira dari anak-anak ada yang ingin menyampaikan pengertian dari aset tak berwujud? Aset tak berwujud apa pengertiannya Pak? Iya, pengertiannya. Aset tak berwujud itu harta yang dimiliki perusahaan yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan, Iya. tapi memiliki nilai. Mungkin nilai. Oke, baik. Betul yang disampaikan oleh Nak Catur tadi bahwa aset tak berwujud itu merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan wujudnya itu tidak terlihat. Contohnya itu seperti hak cipta, terus kayak kalau kalian nonton YouTube itu kan ada copyright. Nah, itu termasuk aset tak berwujud juga. Baik, tadi kita kan sudah mempelajari tentang macam-macam dari harta atau aset itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam apa aja sih akun-akun yang ada di dalam aktiva atau aset. Ini apa aja? Ini ada banyak macam-macamnya ke dalam akun-akunnya. Nah, sebelum kita mempelajari ini, Bapak ingin memberikan tugas. Nanti hari ini langsung Bapak tanyakan. Mungkin Bapak akan beri waktu, mungkin cukup lah ya, 5 menit untuk mencari akun-akun aktiva itu apa aja. Cukup Pak. Cukup, boleh. Oke, cukup anak-anak untuk mencari apa saja itu akun-akun aktiva. Mungkin Bapak akan bertanya kepada anak-anak apa saja yang terdapat dalam akun-akun aktiva. Bapak akan memilih satu-satu untuk menjelaskan. Mungkin bisa dimulai dari Nak Danu untuk menyampaikan hasil diskusi untuk mencari akun-akun aktiva tadi. Sekarang. Ada modal Pak? Modal. Modal itu nanti masuknya ke dalam unsur-unsur persamaan dasar operasi lainnya. Mungkin ada lagi itu salah tadi. Berarti Iya. kas Pak. Kas. Oke. Kas. Apa lagi? Nak Catur mungkin? Akumulasi penyusutan Pak. Akumulasi penyusutan. Oh, yang lainnya Nak? Itu salah tadi. Pak, coba piutang usaha. Piutang usaha. Ya. Betul. Piutang usaha. Piutang usaha itu contohnya kayak apa? Piutang usaha itu contohnya, contoh transaksinya. Apa contohnya? Contoh mungkin yang dimaksud piutang usaha itu contohnya Piutang tadi. usaha itu contohnya sebagai pihak A itu memiliki sebuah tanggungan terhadap pihak B, sehingga A itu sebagai
piutang kita. Piutang. Oke, betul. Jadi seperti ini. Jadi kita contohkan seperti kita memberikan uang kepada pihak lain, dan dalam jangka waktu berikutnya pihak lain ini akan mengembalikan uang kepada kita sesuai uang yang kita pinjamkan. Itu termasuk piutang usaha. Bagaimana? Ya, Oke. Apalagi selain kas dan piutang usaha? Peralatan Pak. Peralatan. Peralatan. Baik, kira-kira selain kas, piutang usaha dan peralatan, satu lagi deh. Ada lagi nggak? Ada. Satu lagi. Apa kira-kira? perlengkapan Pak. Perlengkapan, betul. Perlengkapan. Baik, anak-anak, tadi sudah betul yang disampaikan teman-teman kalian bahwa kelompok aktiva itu terdapat kas, piutang usaha, peralatan, dan perlengkapan. Mungkin Bapak untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ingin memberikan tugas membaca. Jadi anak-anak nanti mencari materi tentang, jadi kan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu ada 3, aset, modal, dan kewajiban. Nah, anak-anak nanti boleh membaca untuk materi tentang modal dan kewajiban. Jadi di dalam modal itu kan juga pengertiannya apa saja, kemudian akun-akunnya apa saja, terus untuk kewajiban juga pengertiannya apa, dan akun-akunnya apa saja. Itu mungkin menjadi PR untuk minggu depan. Mungkin pertemuan pada hari ini Bapak akhiri. Mungkin Bapak sedikit pesan untuk kalian semua bahwa selama pembelajaran Bapak, anak-anak nggak perlu takut untuk mengikuti karena kita akan menikmati proses. Jadi Bapak tidak hanya menilai kalian itu dari kertas saja, tapi mungkin keaktifan itu juga Bapak nilai. Jadi Bapak harap anak-anak minggu depan lebih aktif lagi dan jaga kesehatan, selalu terus memotivasi untuk belajar biar kedepannya anak-anak bisa lebih dari Bapak. Oke, cukup sekian. Mungkin sebelum kita pulang bisa memimpin doa dari anak-anak. Salah satu mungkin yang bersedia. Baiklah, mari teman-teman kita mengakhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Doa mulai, doa selesai. Baik, Nak Catur, terima kasih untuk doanya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.